Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sunia dengan NIM 0530333218. Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Terbuka. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah materi kurikuler fisika sekolah menengah dengan topik radiasi benda hitam. Presentasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana suatu objek memancarkan dan menyerap energi termal atau panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik secara sempurna. Berikutnya itu adalah latar belakang konsep. Istilah benda hitam diperkenalkan pertama kali oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1962. Radiasi benda hitam merupakan fenomena alam yang telah memotivasi para fisikawan selama berabad-abad. Fenomena ini mulai dipelajari secara mendalam pada akhir abad ke-19 melalui berbagai eksperimen-eksperimen yang bertujuan menyempurnakan konsep-konsep fisika klasik. Secara historis, teori fisika klasik menurut hukum Rayleigh-Jeans gagal menjelaskan radiasi benda hitam pada panjang gelombang pendek atau sinar ultraviolet. Fisika klasik meramalkan bahwa energi akan menjadi tak terhingga yang secara realitas tidak mungkin. Tujuan Max Planck merumuskan teori baru adalah memecahkan masalah ini. Kemudian ia berhasil membuktikan bahwa energi tidak dipancarkan secara kontinu, melainkan dengan paket-paket kecil yang disebut dengan kuanta atau foton. Pada masa itulah teori kuantum yang diusulkan oleh Planck muncul sebagai solusi atas kegagalan teori klasik dalam menjelaskan distribusi spektrum radiasi benda hitam. Benda hitam atau black body adalah objek yang menyerap seluruh radiasi elektromagnetik yang mengenai permukaannya dan tidak memancarkan atau memantulkan radiasi. Artinya, objek hitam memiliki nilai absorptansi dan emisivitas yang keduanya adalah 1. Selain itu, pemahaman ini sangat penting dalam ilmu pengetahuan modern, mulai dari astrofisika, menentukan suhu bintang, teknologi pemantauan jarak jauh atau termografi, hingga efisien energi di industri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang uraian konsep inti. Tadi kan kita sudah membahas tentang latar belakang konsep, di mana kita sudah mengetahui bagaimana terjadinya atau bagaimana datangnya radiasi benda hitam tersebut. Contoh sederhana yaitu saya akan memberikan contoh sederhana yaitu matahari. Matahari itu istilahnya sebagai benda hitam. Kenapa? Karena matahari mampu memancarkan radiasi. Radiasi ini dalam bentuk cahaya ataupun gelombang elektromagnetik. Jadi istilah benda hitam itu jangan diartikan sebagai betul-betul benda hitam ya teman-teman. Tapi memang benda yang berwarna hitam selain mampu menyerap radiasi juga pada suatu kondisi tertentu akan memantulkan radiasi yang diterimanya. Kemudian apa sih itu radiasi benda hitam? Radiasi adalah pancaran seperti pancaran cahaya, gelombang elektromagnetik, panas, dan lain-lain dari sumber pemancar tanpa melalui medium atau medium udara. Tadi kan kita sudah mengetahui tentang apa itu radiasi, kemudian kita harus mengetahui juga apa itu benda hitam. Benda hitam atau black body adalah objek yang menyerap seluruh radiasi elektromagnetik yang mengenai permukaan dan tidak memancarkan atau memantulkan radiasi. Artinya, objek hitam memiliki nilai absorptansi dan emisivitas yang keduanya adalah 1. Emisivitas atau kemampuan memancarkan adalah rasio daya yang dipancarkan persatuan luas oleh permukaan terhadap daya yang dipancarkan oleh benda hitam pada suhu yang sama. Sedangkan absorptansi merupakan rasio flux pancaran atau flux
cahaya yang diserap oleh suatu objek terhadap fluks yang sampai pada objek tersebut. Selanjutnya ada hukum Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann menyatakan bahwa total energi persatuan waktu atau daya radiasi yang dipancarkan oleh permukaan benda hitam sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Kemudian untuk daya radiasi atau P memperoleh persamaan P sama dengan luas permukaan dikali emisivitas dikali sigma dikali T pangkat 4. Saya ulangi, P sama dengan luas permukaan dikali emisivitas dikali sigma dikali suhu T pangkat 4. Di mana besaran satuannya itu adalah P sebagai daya radiasi dengan satuan watt, kemudian ada A, luas permukaan. Luas permukaan ini diasumsikan radiasi benda itu memancarkan ke segala arah, sehingga luas permukaan ini dianggap seperti berbentuk bola. Kemudian ada emisivitas atau E. Nilainya itu kisaran 0 sampai dengan 1. Jika benda hitam tersebut hitam sempurna, maka nilai tersebut adalah 1. Kemudian ada sigma, yaitu tetapan dari konstanta Stefan Boltzmann dengan memperoleh nilai 5,67 dikali 10 pangkat 8 W per meter pangkat 2 Kelvin pangkat 4. Dan kemudian ada T pangkat 4 itu sebagai suhu mutlak benda dalam satuan Kelvin. Nah, kita kan tadi sudah mengetahui daya radiasi. Nah, selanjutnya jika ada daya, pasti ada energi. Nah, satuan istilahnya begini, daya sama dengan energi setiap waktu. Energi radiasi atau W sama dengan P dikali T, di mana kita kan sudah mengetahui daya radiasinya. Jadi W sama dengan A dikali emisivitas dikali sigma dikali T pangkat 4 dikali T. T itu dalam bentuk waktu, satuannya sekon. Berikutnya ada intensitas radiasi. Nah, intensitas adalah daya tiap satuan luas. Daya tiap satuan luas, di mana memperoleh besaran intensitas sama dengan daya dibagi luas permukaan. Dan kita akan memasukkan, kita kan sudah tahu ya daya radiasinya berapa, kita masukkan lagi. Intensitas sama dengan A dikali emisivitas dikali sigma dikali T pangkat 4 per A. A itu adalah luas permukaan. Kemudian kita coret A-nya. Kita coret, mendapatkanlah hasil intensitas, yaitu emisivitas dikali sigma dikali T pangkat 4 atau suhu mutlaknya. Dari ketiga rumus tersebut digunakan untuk menghitung radiasi atau laju energi rata-rata pada benda hitam. Jika benda panas yang bukan benda hitam, maka akan memenuhi hukum yang sama, tetapi nilai emisivitas lebih kecil dari 1. Benda hitam ideal akan menerima radiasi tanpa memantulkannya, dapat memanaskan dirinya sendiri dan melepaskan semua energi dengan bergantung pada suhunya. Berikutnya adalah ilustrasi dan analogi konseptual. Nah, di dalam kelas itu, istilah benda hitam itu seringkali menimbulkan miskonsepsi. Di antara siswa, mereka itu cenderung beranggapan bahwa benda hitam adalah objek apapun yang permukaannya dicat hitam, padahal kan bukan. Contohnya itu seperti papan tulis atau kain berwarna hitam. Padahal secara fisik benda hitam sempurna adalah suatu sistem ideal yang menyerap semua radiasi elektromagnetik yang mengenai dirinya tanpa memperhatikan gelombang maupun arah datangnya cahaya. Nah,
Ya, contoh yang pertama itu adalah besi yang dipanaskan. Bisa kita lihat dari besi yang dipanaskan ini merupakan salah satu contoh paling sederhana untuk memahami radiasi benda hitam. Nah, ketika si besi menerima panas, atom-atom yang ada di dalamnya akan bergetar semakin kuat. Nah, getaran inilah yang menyebabkan besi memancar energi dalam gelombang elektromagnetik yang disebut radiasi termal. Pada suhu rendah, radiasi yang dipancarkan sebagian besar berada pada daerah inframerah, sehingga tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Karena itulah, besi masih tampak gelap meskipun sebenarnya sudah memancarkan radiasi. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu ada berapa warna. Yang pertama, warna gelap. Nah, ketika besi dengan suhu rendah, maka warna tersebut belum muncul, masih berwarna hitam atau abu-abu. Radiasi dipancarkan dominan berupa inframerah, sehingga tidak terlihat oleh mata. Kemudian gambar yang kedua itu adalah besi yang dimana besi mulai memancarkan cahaya merah terjadi pada suhu sekitar 700-900 derajat Celcius. Ketika suhu meningkat, besi mulai memancarkan cahaya tampak berwarna merah. Akibatnya, itu adalah radiasi termal. Kemudian, setelah dipanaskan, besi akan berubah menjadi warna jingga atau kekuning-kuningan. Warna ini berubah menunjukkan bahwa peningkatan energi yang dipancarkan semakin besar sehingga warna berubah dari merah menjadi kuning atau jingga. Setelah dipanaskan mencapai maksimum, besi akan berubah menjadi warna putih, di mana besi tampak putih terang ini menunjukkan bahwa suhu yang sangat tinggi pada suhu besi ini memancarkan seluruh spektrum cahaya yang tampak terlihat putih terang. Nah, semakin tinggi suhu besi, semakin besar energi radiasi dipancarkan. Perubahan warna dari gelap hingga putih menunjukkan peningkatan suhu dan pergeseran spektrum radiasi ke panjang gelombang yang lebih pendek. Nah, contoh analogi yang kedua adalah spons dan air. Nah, pasti kalian sudah tahu kan apa itu spons dan bentuknya seperti apa. Nah, bayangkan sebuah spons yang kering. Ketika dituangkan air ke atas spons, spons akan menyerap hampir seluruh air yang mengenainya. Nah, kita analogikan nih. Spons itu sebagai benda hitam, kemudian air itu sebagai radiasi elektromagnetik atau energinya. Sebenarnya, spons ini tidak memancarkan radiasi benda hitam, tetapi cara spons berinteraksi dengan air digunakan sebagai analogi klasik untuk menjelaskan bagaimana benda hitam ideal berinteraksi dengan energi, radiasi, atau cahaya. Ini termasuk penyerapan sempurna atau absorpsi, karena jika kita menuangkan air ke atas spons kering, maka spons akan menyerap semua air tanpa memantulkannya kembali. Nah, apa sih hubungannya dengan radiasi benda hitam? Dalam fisika, benda hitam adalah sebutan objek ideal yang menyerap 100% semua radiasi elektromagnetik, seperti spons menelan air benda hitam. Jadi dia itu menelan semua cahaya, diistilahkannya itu. Semakin banyak air yang diserap, semakin basah spons tersebut. Dan jika spons sudah basah, spons akan melepaskan kembali air, misalnya saat diperas atau dia menguap. Itulah yang menghubungkan antara spons dengan radiasi benda hitam. Berikutnya, contoh penerapan kontekstual. Nah, yang pertama, mengapa sih memakai baju hitam di bawah terik matahari terasa lebih panas? Jawabannya, karena warna hitam memiliki sifat yang mendekati benda hitam ideal, yang memiliki koefisien absorpsivitas atau daya serap dan emisivitas atau daya pancar yang mendekati nilai maksimum E sama dengan 1.
Saat sinar matahari mengenai pakaian baju hitam akan menyerap hampir semua energi gelombang elektromagnetik dan hanya memantulkan sedikit cahaya. Sehingga energi radiasi yang diterima akan berubah menjadi energi panas yang meningkatkan suhu kain. Nah, pemilihan material kain yang baik menjadi pemancar yang efektif untuk baju hitam yang telah terserap panas. Itulah mengapa memakai pakaian berwarna hitam di bawah terik matahari terasa lebih panas. Selanjutnya, panel surya atau solar cell dan kolektor pemanas air. Nah, di sini teman-teman sudah tahu belum apa itu panel surya, atau sudah pernah lihat atau belum tuh bagaimana sih bentuk panel surya? Nah, yang di sini ada gambarnya. Panel surya adalah perangkat yang mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaik, yaitu proses mengubah foton ke energi listrik. Nah, permukaan panel surya atau pipa kolektor pemanas air sengaja dilapisi dengan bahan yang berwarna hitam pekat. Nah, mekanisme inilah yang bertujuan agar panel dapat menyerap energi radiasi matahari secara maksimum. Selanjutnya adalah potensi miskonsepsi siswa. Dalam pembelajaran fisika di sekolah menengah, materi radiasi benda hitam kerap memicu miskonsepsi pada diri siswa. Nah, sebagai guru harus mengidentifikasi dan menyiapkan strategi terhadap miskonsepsi berikut. Nah, miskonsepsi yang pertama itu benda hitam harus selalu berwarna hitam. Nah, penjelasan konsep yang benar itu adalah istilah benda hitam merupakan penamaan idealisasi termodinamika atau objek yang memiliki kemampuan menyerap sempurna seluruh radiasi, bukan deskripsi warna visual benda tersebut. Sebagai contoh, matahari dan bintang-bintang di langit merupakan representasi objek ilmiah yang perilakunya sangat mendekati karakteristik benda hitam sempurna, meskipun secara visual tampak memancarkan cahaya kuning atau biru yang sangat terang. Konsepsi yang kedua adalah benda hitam hanya menyerap energi dan tidak bisa memancarkan cahaya. Nah, siswa itu sering mengasosiasikan kata hitam dengan kegelapan atau ketidakadaan cahaya, sehingga berpikir benda hitam hanya menyerap energi secara pasif. Faktanya, dalam fisika ada hukum yang disebut dengan hukum radiasi Kirchhoff. Hukum ini menyatakan bahwa pemancuran atau emitor yang baik adalah penyerapan observer yang baik. Bayangkan saja jika suatu benda hanya menyerap energi secara terus-menerus tanpa memancarkannya kembali, maka energi tersebut akan terus menumpuk tanpa batas. Akibatnya, suhu benda akan terus melonjak tak terhingga. Nah, secara hukum alam termodinamika, hal ini mustahil terjadi karena benda hitam harus memancarkan energi agar bisa mencapai kesetimbangan termal dengan lingkungan sekitar. Nah, itulah mengapa digunakannya hukum radiasi Kirchhoff tentang radiasi, karena pemancar yang baik juga merupakan penyerapan yang baik. Benda hitam ini merupakan penyerapan energi yang paling efisien. Bagian terakhir adalah penutup atau rangkuman konsep. Radiasi benda hitam menunjukkan bahwa semua benda panas memancarkan energi dan besar, serta karakter radiasinya sangat bergantung pada suhu. Fenomena ini menjadi dasar penting dalam perkembangan fisika modern dan teori kuantum. Radiasi benda hitam bukan hanya konsep teori, tetapi juga terjadi di sekitar kita, dari besi yang dipanaskan, cahaya matahari, dan lain-lain. Pemahaman ini membantu kita memahami hubungan antara suhu, energi, dan cahaya di alam semesta ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.